الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa tanggal 7 ya. Bulan Rajab 1446 Hijriah, tanggal 7 juga 6, tanggal 6 bulan Januari 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan Allah kumpulkan kita di rumah Allah yang mulia dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib, sholat isya. Kita berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah yarda lakum thalasan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian dengan 3 macam. Nabi mengatakan untuk mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala ada 3 macam kiatnya yang Nabi sampaikan. Jika 3 macam itu ada dalam kehidupan kita, maka Allah meridhoi kita. Dan ridho Allah itu yang paling utama yang kita cari. Ridho Allah lebih tinggi daripada surganya Allah Ta'ala. Ridho Allah segala-galanya. Maka kita berharap Allah meridhoi kita. Apabila Allah meridhoi kita, apapun diserahkan oleh Allah Ta'ala. Allah kada pernah memasukkan ke surga orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi Allah akan menyiapkan surga kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hadis ini berbicara 3 macam kiat untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Sebelum ulun masuk kepada tema kita, ada amalan kita pagi dan petang yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan meridhoinya dan tidak ada yang mampu menghalangi. Di padang mahsyar, sebuah pernyataan di mana kita menyatakan kita ridho bertuhan kepada Allah Ta'ala. Raditu billahi rabbah. Ya Allah, hamba ridho bertuhan kepadamu. Wabil islami dinah, hamba ridho beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan hamba ridho bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan seorang rasul yang diutus kepada semua manusia. Dalam penjelasan hadis ini, orang yang mengamalkan hadis bacaan ini pagi dan petang, raditu billahi rabba, biasanya salasan 3 kali, wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, maka Allah akan meridhoinya mulai lagi di dunia dan di akhirat. Pada saat Allah meridhoinya, apapun yang Allah miliki akan Allah berikan. Allah akan memberikan yang terbaik kepada orang yang diridhoinya. Adapun hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kiat yang pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Engkau beribadah kepada Allah dengan baik dan tidak menyekutukan Allah. Ini suatu yang kita tempuh pertama untuk meraih ridho Allah.
Karena orang yang menyekutukan Allah, Allah murka. Maka pada saat orang tidak syirik kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah meridhoinya. Tidak ada dosa yang setinggi dosa syirik. Apapun bentuk syiriknya, yang namanya syirik itu dosa yang paling berat. Dosa yang paling berat. Sehingga apabila Rasul berbicara tentang apa? Tentang dosa-dosa besar, maka syirik pembicaraan yang pertama. Pada saat Imam Az-Zahabi menulis 77, 76 sampai 77 dosa besar. Dalam kitabnya Al-Kabair, nama kitab pun dosa besar. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Maka Imam Az-Zahabi meletakkan syirik menjadi ranking pertama yang menjadikan manusia melakukan dosa besar. Maka kada kebendungan Pak syirik ini. Kada kebendungan kita. Artinya menyebarnya paham syirik lebih cepat daripada dakwah-dakwah menolak kemusyrikan. Yang menyedihkan lagi, kadang-kadang syirik dianggap sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang bermasalah besar. Padahal tidak ada dosa yang lebih besar kecuali dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan sudi mengampuni dosa orang yang syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu. Artinya syirik jangan didekati sama sekali. Syirik yang didekati, apalagi syirik itu dibawa sampai sakaratul maut, kada sempat bertaubat. Ada jalan untuk menyelesaikan syirik itu. Minta ampun kepada Allah sebelum datangnya kematian. Fir'aun itu datunya melaksanakan syirik. Dia minta ampun tapi taubatnya terlambat. Sehingga taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepada kita semua ada kesempatan untuk menyelesaikan itu, tapi dengan syarat taubatnya jangan terlambat. Minta ampun secepatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga. Kalau Allah mengharamkan surga, berarti kemana masuknya? Ke neraka. Manusia akan dihadapkan kepada dua macam. Nanti penghujung perjalanan akhirat, imma bisa sebagai ahli surga dan bisa sebagai ahli neraka. Pada saat Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah mengharamkan surga bagi orang yang syirik kepada Allah taala. Artinya apa? Dia sama sekali tidak akan masuk surga. Artinya kemana masuknya? Memang syirik itu bukan tempatnya di surga, tapi syirik itu adalah tempatnya di dalam neraka. Maka ini yang kita jaga hari ini. Ini yang kita pantau hari ini. Iman kita agar tidak terperangkap kepada paham-paham kemusyrikan. Yang paling banyak bapak-bapak menyeret manusia sehingga melakukan kemusyrikan, jenis-jenis apa? Tabarruk. Apa tabarruk itu? Mencari berkah. Mencari berkah itu peluang paling banyak menyeret manusia kepada kemusyrikan. Mencari berkah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta di Mekah sekalipun. Datang ke Mekah, datang ke Madinah karena terkenal Mekah Madinah adalah tempat yang penuh keberkahan. Tapi pada saat mencarinya dengan jalan yang tidak dibenarkan, maka akan berlaku hukuman syirik itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Man tabarruka bihajarin aw syajarin wa nahwihima faqad asyrak. Siapa yang tabarruk itu mengambil berkah. Barang siapa mencari berkah bihajarin dengan batu, aw syajarin dengan kayu, dengan pohon, dengan apapun, wa nahwihima dan seumpama keduanya, faqad asyrak. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mencari berkah harus dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah itu tidak ada. Pada saat mencari berkah di luar daripada jalan yang
ajarkan oleh Allah dan Rasul, maka berkahnya tidak dapat, bahkan dia melakukan suatu kemusyrikan, suatu persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pantas kalau dalam hadis ini Allah mencintai seseorang yang beribadah dengan benar kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah taala. Kalimat-kalimat ini selalu bersanding. Kalimat-kalimat ini selalu ada. Pada ayat 36 surah An-Nisa, Allah juga katakan bahwa manusia itu diperintahkan untuk menyambung hubungan yang baik dengan Allah. Apa hubungan yang baik itu? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Engkau beribadah dengan benar dan jangan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, banyak lagi bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk bacaan yang kita tidak mengerti kandungannya dan menyeret kita kepada kemusyrikan. Di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. 65 kalau tidak salah. 62, 63, 64, 66 atau 67 surah Al-Furqan itu. Dan orang yang la yad'una ma'allah, berdoa bersama Allah ada ilah yang lain. Artinya dalam pintanya kepada Allah tidak kepada Allah semata. Ada nama-nama yang lain yang disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama makhluk berarti. Karena Allah itu kan esa. Nama Allah tidak disebut berarti nama siapa? Nama makhluk. Pada Allah Subhanahu wa taala menyuruh apabila meminta itu panggil nama Allah. Berapa jumlahnya nama Allah? 99. Kada kekurangan. Panggil nama Allah apabila meminta dan berdoa. Dan jangan memanggil nama yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Tapi karena dibalut dengan kalimat-kalimat berbahasa Arab yang mengumandangkannya kada mengerti artinya, maka dia enjoy aja, tenang aja memanggil nama-nama selain daripada Allah dalam pintanya dan doanya. Dan ini satu kemusyrikan besar Bapak-bapak. Contoh apa yang sering kita dengar? Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna. Kalimat ini tidak merupakan kalimat yang jarang, tapi sering kita temukan. Ada orang yang mengumandangkan kalimat sebelum berdoa. Wahai roh-roh suci, tolong ya hadaku. Ngeri kita kalau mengerti terjemahnya. Kepada siapa roh-roh suci itu dimaksud? Apakah muqaddasiyah, arwahil muqaddasiyah itu asmaul husna? Jelas tidak. Tidak asmaul husna. Maka jangan meminta kepada roh-roh suci. Dan dalam Islam pun tidak pernah diajarkan manusia meyakini kepada roh-roh. Dan ini cikal bakal kemusyrikan yang terjadi. Belum lagi panggilannya dengan yang lain. Ya Gaus, ya Umana, ya Ruqaba, ya Nujaba, ya Autat, ya Ibdal, ya Kutub. 7 derajat kewalian menurut pendapat ulama-ulama Sufi. Ulama-ulama tasawuf. Banyak nama-nama ini dipanggil orang untuk meminta doa. Berdoa itu kepada Allah bukan kepada Gaus, Umana, Ruqaba, Nujaba, Autat, Ibdal, Kutub, bukan itu. Dan itu bukan asmaul husna. Tapi gelar-gelar kewalian menurut satu sudut pendapat orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Dan itu tidak perlu dipanggil karena bukan asma Allah. Tapi dibantahnya kadang-kadang Bapak-bapak. Dibantahnya. Kami memanggil nama Allah itu hanya pinjaman. Dalam bahasa Arab artinya majas. Kami hanya pinjaman. Pada hakikatnya nama Allah juga yang kami panggil. Pada saat kami memanggil nama ulama-ulama dalam pinta dan doa, itu pada hakikatnya kami memanggil nama Allah. Kenapa kita punya paham yang berbelit-belit seperti itu? Kalau berdoa memanggil nama Allah, ya langsung kepada nama Allah Ta'ala. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Artinya tanpa apa? Tanpa perantara. Maka aku akan kabulkan, kata Allah Ta'ala. Jangan pakai majas-majasan. Pakai majas, pakai pinjaman. Maka lengkap loh contoh-contohnya. Kayak apa yang dimaksud majas itu? Katanya kita duduk di muka pintu, di pinggir pintu, di kursi panjang, seperanakan duduk, kemudian lewat Paman Udin yang membawa tapai dari gambut.
Tapai bersepeda dari Gambut. Lalu yang dudukan seperanakannya memanggil Udin tuh kada Udin dipanggilnya kada. Siapa yang dipanggilnya? Tapai. Tapai kesini Tapai. Pada hakikatnya kami memanggil Udin katanya, tukang tapai. Bisa dicontohkan seperti itu? Tidak bisa dengan Allah dicontohkan seperti itu. Allah menghendaki keterus-terangan di antara hambanya. Apabila berdoa kepada Allah, ya kepada Allah lah kita tujukan. Apabila di luar daripada itu, maka akan terjadi penggeseran akidah. Lengkap 180 Al-A'raf. Kemudian 213 Asy-Syu'ara. Ancaman-ancaman keras dari Allah Ta'ala bagi orang yang berdoa tanpa memanggil nama Allah. 180 Al-A'raf, Allah menjelaskan bahwa nama Allah lah yang dipanggil dalam pinta dan doa kita. Bukan memanggil nama-nama yang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan doa. Bismillah. Tapi yang terjadi sekarang banyak. Apalagi kalau kita membaca kitab apa? Kitab manaqib. Yang kadang-kadang diselewengkan oleh penulisnya. Kemungkinan besar ulama yang disebutkan dalam manaqib itu tidak pernah berujar seperti itu. Apabila istrimu Halinan melahirkan, maka panggil aku. Dan beliau tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi penulisnya mencoba untuk menyelewengkan. Kemudian pada saat istrinya hendak melahirkan, pina sulit melahirkannya, lalu dipanggil. Siapa? Siapa yang biasanya dipanggil? Ya Saman. Beliau adalah seorang ulama besar. Ya Saman, dan kita yakin beliau tidak pernah mengatakan kepada pengikutnya, panggil aku. Kenapa? Karena beliau bukan dukun beranak. Beliau seorang ulama. Panggilan selain daripada Allah dalam pertolongan, ini apa? Ini menjadikan keimanan kita. Pada saat Nabi apa? Yang diceburkan ke dalam air itu Nabi apa? Nabi Yusuf lain. Nabi Yunus. Pada saat Nabi Yunus diceburkan ke dalam laut, oleh kesepakatan setelah diundi, namanya yang keluar diceburkan ke dalam laut. Nabi Yunus itu nabi yang sangat akrab dengan malaikat Jibril. Begitu diceburkan ke dalam laut, siapa yang dipanggil Nabi Yunus pertama kali? Kawan akrabnya. Jibril, Jibril, tolong daku Jibril. Aku diceburkan dari kapal ke dalam laut. Maka Jibril datang secepat itu. Yunus, satu kali lagi memanggil namaku, Allah akan mencabut kenabianmu. Engkau ampih menjadi nabi. Engkau tidak menjadi nabi lagi. Ini yang dipanggil siapa? Malaikat Jibril. Kalau minta jangan lewat Jibril, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perjalanan itu Al-Quran menceritakan, kemudian Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Apa bentuk kedekatannya kepada Allah, pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia katakan? Allah berfirman, "Laula minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun." Jika Nabi Yunus itu bukan seorang yang bertasbih di dalam perut ikan, maka Allah akan bangkitkan Nabi Yunus itu nanti hari kiamat. Artinya sampai hari ini Nabi Yunus itu masih hidup. Jika tidak menjadi orang yang bertasbih sampai hari kiamat dalam perut ikan. Kayak apa kada matilah. Itu tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Mudah aja. Laula minal musabbihin. Jika dia bukan orang yang bertasbih, maka akan kubangkitkan pada hari kiamat. Tapi setiap hari tidak ada tasbih. Tiada kecuali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan kuntu minaz zalimin. Dengan tasbih itu maka Allah tolong dia. Akhirnya ikan besar itu memuntahkannya di pantai. Dan Nabi Nuh keluar dari perut ikan dengan lemas. 40 hari. Bayangkan bapak-bapak. Lemas. Nabi Muhammad SAW katakan, orang yang berada pada problem yang sangat besar dalam kehidupannya, kemudian dia membaca berulang-ulang tasbih Nabi Allah Yunus,
maka Allah akan selesaikan problem itu. Allah akan selesaikan segala masalah yang dihadapi. Artinya semua kontaknya kepada siapa? Kepada Allah yang maha menyelesaikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang lagi pagi, malam, siang. Allah akan menyelesaikan. Karena apa? Tidak ada masalah yang sebesar Nabi Yunus ditelan ikan. Allah selesaikan dengan tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus. Yang penting akidah kita bersih. Ketauhidan kita mulia. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan apa? Dengan akidah yang sempurna. Dengan akidah yang sempurna. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu ingin sampaikan kepada jamaah sekalian. Akhir-akhir ini sedang asik-asiknya kita. Ada penggeseran-penggeseran keyakinan di antara kita. Ada perubahan-perubahan akidah yang menjadikan tertutupnya ketauhidan manusia kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan perantara ini, perantara ini, perantara ini. Wasilah ini, wasilah ini. Memang Allah menyuruh kita mencari wasilah. Wasilah itu perantara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Carilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi perantara yang mendekatkan. Bukan perantara yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita hari ini perantara-perantara itu kita cari adalah yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anta'buduhu, dia beribadah dengan benar kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan seorang jua pun. Jangan ada syirik, dan ini sesuatu yang membuat Allah itu sangat senang. Yang membuat Allah itu ridho. Karena manakala syirik itu ada dalam kehidupan seseorang, jangan pun diridhoi Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala katakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, syirik itu harus kita bendung. Jangan pernah ada dalam kehidupan kita, kehidupan anak cucu kita. Karena ini akan berbahaya. Dan syirik itu bukan menimpa kepada pelaku. Manakala lingkungan kita pasif dengan syirik, tidak peduli, itu bukan gawianku, itu gawianinya, tidak peduli, maka syirik itu akan merembet kepada siapapun, merembet kepada siapapun. Sampai Nabi Muhammad SAW katakan, mamin muslim, seorang muslim, yamut kemudian mati, maka jenazahnya disolatkan oleh 40 orang laki-laki. Ada seseorang laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia. Dan Nabi menyuruh jenazahnya solatkan dengan 40 orang laki-laki, belum lagi perempuan. Maka apa yang didapatkan? Allah akan memberikan syafaat. Kepada siapa Allah memberikan syafaat? Kepada yang disolatkan itu. Seorang muslim mati, disolatkan 40 jenazah, maka yang jenazahnya itu dapat syafaat. Artinya, kemauan keluarga yang membawa jenazah orang tuanya kepada tempat yang banyak orang mensolatkannya, itu adalah salah satu ketaatan dan kebaktian kepada kedua orang tua. Maka Nabi katakan 40 saja menyolatkan jenazah, maka yang disolatkan itu dapat syafaat. Asalkan di antara yang 40 itu jangan ada yang syirik kepada Allah Ta'ala. Jika di antara yang 40 itu masuk orang yang syirik, maka bubar permohonan yang 39. Ini bahayanya syirik, bapak-bapak. Apalagi nang syirik umpamanya imamnya, oh sudah makitnya. Jadi jangan ada di antara 40 ini syirik, maka jaminan bagi orang yang mensalatkan. Urunlah kita, tegalah kita. Ada orang nak mensalatkan jenazah kuitan kita. Hadang dulu 4 tahun pian syirik ada. Dipukuli orang kita, Pak. Dipukuli orang. Ini kita sampaikan, inilah bahaya mensekutukan Allah Ta'ala. Maka supaya jangan ada persyaratan-persyaratan seperti itu, ambil hadis berikutnya. Seorang yang mati, kemudian jenazah disolatkan, ya beluguna mi'ah, sampai 100 orang. Maka Allah akan memberikan pertolongan dan syafaat kepada yang mati. Artinya cari di mana disolatkan jenazah itu lebih daripada 100 orang. Dan ini tidak ada persyaratan apa-apa. Maka hari ini kan kita diserahkan ke masjid-masjid, di mana-mana masjid sudah siap untuk mensolatkan jenazah dengan jamaah yang cukup, yang beluguna mi'ah, sampai 100 orang.
Apabila 40 orang saja terdapat di dalamnya ada orang menyekutukan Allah, maka bubar doa-doa yang lain. Artinya dahsyat sekali. Syirik itu adalah sesuatu yang jangan sama sekali didekati dalam kehidupan kita. Wa an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kiat yang kedua untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. An ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Engkau berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan pernah bercerai-berai. Apa tali Allah itu? Agama. Ulama hadis menyebutkan an ta'tasimu bihablillah, Al-Quran dan Sunnah, kata beliau. Engkau berpegang teguh kepada Al-Quran, engkau berpegang teguh kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka Allah pasti mencintaimu. Allah pasti mencintai. Karena apa? Nabi Muhammad SAW katakan, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian dua macam yang tidak pernah sesat selama-lamanya. Apa dua macam itu? Pertama Al-Quran dan kedua As-Sunnah. Engkau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah pasti mencintaimu. Allah pasti mencintai kita. Maka jangan berlepas diri daripada dua macam itu. Karena dua macam itu adalah tuntunan kehidupan kita. Jangan kita membentuk atau membuat merekayasa satu ibadah yang tidak pernah diajarkan pada masa di mana orang-orang yang terbaik hidup. Siapa orang yang terbaik itu? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa para sahabat itu dikatakan orang yang terbaik? Karena keistiqomahannya dalam memegang teguh Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jalannya dakwah Al-Quran dan Sunnah menjadikan Allah menahan turunnya bala para jamaah sekalian. Rahimakumullah. Maka sebagai seorang muslim harus mengkaji, harus belajar kepada Al-Quran kitabullah. Bukan sekadar bacaan Al-Quran itu, tapi Al-Quran itu didalami kandungannya, dipahami, ditadaburkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. 4 kali dalam surah Al-Qamar. Dan kami mudahkan Al-Quran dijadikan pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran kepada Al-Quran itu. Jadi orang yang Allah cintai yang kedua adalah orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan kehidupan. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta. Pada satu hari ditanya tentang akhlak Nabi. Kenapa Aisyah yang ditanya? Aisyah lebih mengerti karena dia berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istri-istri Nabi yang usianya tua sering menyerahkan giliran Nabi kepada Aisyah. Aisyah, boleh malam ini giliranku, boleh Nabi berkumpul di rumahmu. Ini wanita cerdas. Wanita cerdas. Ditanya tentang akhlak Nabi, maka Aisyah berkata, khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mampu mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupannya. Mampu mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupannya. Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Al-Quran adalah rahmat bagi semua orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, antunasihu man wallahu ma amarakum. Engkau memberikan nasihat kepada orang yang Allah tunjuk untuk mengurus urusan kalian. Siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk mengurus urusan kita? Umaro. Yang beberapa bulan yang lewat sudah kita melakukan pemilihan pemimpin kita. Kemudian Allah menghendaki seseorang untuk memimpin kita. Kita pantau, kita jaga, kita waspadai. Kita nasihati jika tergelincir. Problemnya satu. Maukah menasihati atau ada yang menasihati? Maukah menerima nasihat itu? Jadi bagus ada perjanjian sebelum pilih memilih. Apabila ulun nasihati kemudian mau kada? Ya itu. Antunasi ini agama. Nabi Muhammad SAW katakan orang yang menasihati itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Bukankah kita rugi dalam hidup ini kalau kita tidak menjadi penasihat? Penasihat bukan satu organisasi, tapi penasihat terhadap diri kita dan keluarga kita. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu rugi. Yang tidak rugi orang yang beriman, beramal soleh, dan menasihati kepada kebenaran, menasihati kepada kesabaran. Luruskan yang belum lurus. Yang dinasihati jangan menolak. Yang menasihatinya jangan kasar. Ijada ar-rajul ila ar-rajul. Apabila seorang mengajak yang lain. Apa ajakannya? Bismillah. Ittaqullah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Indah sekali ajakan itu. Mari kita bertakwa kepada Allah. Atau dengan bahasa yang lain. Ayo kita datang ke Masjid Al-Muttaqin. Sholat berjamaah, ada kajian. Ini sama, mengajak apa? Mengajak ketakwaan. Seseorang mengajak orang lain, kemudian orang lain yang diajak. Itu kalah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala, maka yang diajak itu menjawab. Alaika binafsika. Urus diri ikam aja kalau dosa urus orang lain. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ucapan yang penerima nasihat, alaika binafsik, urus diri ikam, kalau urus orang lain, ini ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat benci kepada orang yang ada kebaikan untuk mengajak orang lain tapi ditolak dengan kata-kata yang kasar. Jika kita tidak mampu melakukan, jangan kita tolak. Namun juga itu erat hubungannya kepada penasihatnya. Berilah nasihat-nasihat itu dengan baik. Dalam agama kita ada adab-adab untuk memberikan nasihat. Semua diberikan adab-adab, akhlak dalam bernasihat. Bukan sekadar pintar bernasihat, tapi ada akhlak-akhlak etika dalam bernasihat. Ikhlas bin nasihat yang pertama. Ikhlas dalam menasihati. Jangan pernah berpikir mbahku nasihati, ini harus berubah orang ini. Yang bisa berubah atau tidak itu Allah yang menentukan. Biar penasehatnya datang dari langit. Kalau Allah belum menentukan berubah, kada kau berubah. Dan jangan pernah kita berpikir seorang itu selamat karena nasihatku. Pada saat nasihat kita tidak didengari, maka kita stres. Kita stres karena perasa kita yang merubah. Tapi kenapa ini kada ubah-ubah? Kada ubah-ubah. Allah yang menentukan berubah atau tidak. Bisa dinasihati sekali berubah. Ada yang berpuluh kali umur-umur kada berubah-berubah. Karena nasihat itu kita wajib menyampaikan dan yang menentukan seorang berubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam bernasihat. Ala nasihu ayyarju nasihatahu wajhullah tabaraka wa ta'ala. Kepada orang yang menasihati, hendaklah dia berharap dengan nasihatnya itu keridhaan Allah Ta'ala. Keridhaan Allah. Dengan apa yang dia lakukan. Kullu ma kharaja minal qalbi yasilu ilal qalbi. Dan nasihat itu perlu dari lubuk hati yang dalam. Nasihat perlu dari lubuk hati yang dalam. Karena sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Kenapa sekian puluh tahun lamanya tidak masuk-masuk yang kita sampaikan? Mungkin aja kita menyampaikannya bukan dengan hati. Sesuatu yang keluar dari hati maka akan diterima oleh hati. Tapi hati yang bersih yang keluar dan yang menerimanya hati yang bersih. Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah pernah diajarkan Nabi doa. Tadi malam sudah kita sampaikan doa ini. Wanita tua orang Madinah yang pertama masuk Islam, suami istri. Kemudian dia berprofesi sebagai wanita pentutur, wanita pengisah. Apabila bertemu dia bercerita. Bukan wanita penggosip, bukan. Wanita pengisah. Apa yang dikisahkannya? Kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bertemu wanita-wanita yang duduk-duduk, maka wanita masuk Islam. Ummu Ma'bad ini dipandang oleh Rasul. Seorang wanita tua yang berpotensi dakwahnya luar biasa. Maka satu hari Nabi mengatakan kepadanya, aku ajarkan kepadamu wahai Ummu Ma'bad sebuah doa yang apabila kamu baca doa itu, maka Allah akan membersihkan hatimu. Allah membersihkan amalmu. Allah membersihkan lidahmu. Allah membersihkan pandangan matamu. Apa doa itu ya Rasul? Maka Nabi bersabda, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, bersihkan hati hamba daripada kemunafikan. Yang mengotori hati kita itu kemunafikan. Apa kemunafikan itu?
berbeda pada saat di tengah orang dengan di waktu kita sendiri. Itu berbeda. Yang lebih berat munafik itu mengaku beriman tapi di hatinya tidak beriman. Ya Allah, bersihkan hati hamba daripada kemunafikan. Wa amali minar riya'i, dan bersihkan amal-amal hamba daripada riya. Riya itu apa? Memamerkan amal kepada orang lain. Minta bersihkan dari Allah Ta'ala. Allah membersihkan amal kita sehingga hilang riyanya, hilang. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali mengatakan riya itu seperti anak kecil. Anak kecil yang dibelikan baju baru. Maka setelah dipakainya baju baru, turun dari rumah, maka dia pamer pada temannya yang satu dengan yang lain. Aku baju baru. Baju baru dibelikan ayahku di pasar Sudi Mampir. Harganya 200.000. Saya kungkan dan betakutnya. Karena betakut, tapi dia pamer dengan baju baru itu. Baju itu dipakai terus tiap hari. Maka dia tidak pamer lagi. Seiring dengan bajunya mulai sudah berubah warnanya, luntur, kada hanyar lagi. Maka apa yang ada di dalam hatinya seorang yang pamer dengan baju baru itu? Baju adalah satu kewajiban dalam kehidupan yang dipakai setiap saat. Menutup aurat, tidak lagi pamer. Riya seperti itu kata beliau. Pertama beribadah, subhanallah, riyanya luar biasa. Hendak turun dari rumah melihat orang banyak, dulu orang kedada kena-kena aja turun. Apabila orang ada lalu turun. Dengan laga yang paling tawadhu, paling alim. Harapan di hatinya sekelompok orang yang duduk memujinya dan menyanjungnya. Kayak apakah habis pahala kita? Habis pahala kita. Tapi riya ini harus dilawan. Jangan karena riya itu kita tinggalkan. Riya itu harus dilawan. Riya itu harus dilatih dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita melawan riya itu. Sehingga amal itu hilang. Hilang rasa riyanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun." Celaka orang yang sholatnya lalai, ditunda-tunda, dan orang yang pamer dalam ibadah sholatnya. Artinya Allah menghukum riya. Ada 3 Pak penyakit hati manusia. Pertama riya, yang kedua ujub, yang ketiga sum'ah. Ini tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Ta'ala. Kita dengan Tuhan yang tahu. Mungkin orang lain mengira kita ikhlas. Padahal kita riyanya luar biasa. Riya, karena itu pekerjaan hati bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Walisani minal kadzib. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari lisanku, lidahku, agar tidak melakukan kebohongan. Jangan berbohong kepada sesama. Ana za'imun min wasatil jannah liman tarakal kadziba. Aku menjamin kalian akan dibangunkan rumah di pertengahan surga, kata Nabi, bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Jangan berbohong. Kita tidak mau dibohongi orang lain. Berarti kita jangan membohongi orang lain. Kemudian wa aini minal khianah. Ya Allah, jauhkan pandangan mataku daripada pandangan khianat. Mencuri-curi pandangan itu pandangan khianat. Pada saat orang menatap loninya bertunduk, nangkai jadi wali Allah Ta'ala. Kemudian lengah mata orang lain, pandangannya jelalatan ke sana dan ke sini. Jamaah sekalian, doa ini minta kepada Allah agar tidak hianat dalam pandangan. Tapi diakalinya ini supaya jangan ketahuan matanya jelalatan, maka dia pakai kacamata hitam. Wallahu alam, bukan kacamata hitam itu orang yang mata jelalatan, bisa juga orang selesai operasi mata. Jadi kita jangan bersuudzon ya. Nah, wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu khainatal ayun. Ya Allah, engkau yang paling tahu mata yang berkhianat, pandangan yang berkhianat, wa ma tufis sudur, dan engkau yang tahu apa yang tersimpan di dalam dada. Antakunan nasihat sirron. Kalau kita menasihati orang lain, maka yang paling indah nasihat itu berduaan. Sirron, secara rahasia. Yang menasihati dan yang dinasihati aja yang tahu. Jadi kalau di atas mimbar, kemudian dia menyampaikan tentang kepribadian orang lain, itu bukan nasihat namanya. Itu menyampaikan sesuatu aib orang lain.
Itu ghibah namanya. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, ta'miduni binasihaka min infiradi. Apa kata Imam Syafi'i? Nasihati aku ketika kalian sendiri. Kalau aku salah, kata Imam Syafi'i, nasihatilah aku ketika aku dan kalian berduaan. Wajannibnin nasihah fil jamaah. Dan jangan kalian menasihati aku di tengah orang banyak. Imam Syafi'i salahnya kayak ini. Disampaikan di tengah orang banyak. Itu bukan nasihat namanya. Apa? Memberi malu orang lain. Memberi supan orang lain. Jika aku bersalah, datangi aku. Nasihati aku pada saat kita berduaan. Fa innan nasihu bainan nas naw'am minat taubi la ardastiba'ah. Sesungguhnya nasihat di antara semua manusia bahagian daripada nasihat di hadapan manusia banyak. Orang yang menasihati biasanya kan kata-katanya kayak ini, puas ditang orang banyak kubari supannya. Puas. Yang demikian adalah bentuk pelecehan, kata Imam Syafi'i. La ardastima'ah, yang aku tidak suka mendengarnya. Ada orang yang berapi-api, sumpah serapah. Maaf, bungul bangsat, kurang ajar. Dalam majelis. Pada saat dia pegang mikrofon, pada saat dia ibarat di atas mimbar. Padahal sebelum mengawali majelis, apa yang dia ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Jaminan agar dia selamat bagi orang yang banyak mendengarinya. Sedikit lagi pala. Wa in khallabtani wa asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ta ta'atan. Jika aku menyelisihi dan menolak nasihatmu, maka janganlah engkau marah jika kamu menasihatinya dengan terbuka di hadapan orang banyak. Jika kada diasi orang nasihatnya jangan sarik, ujar Imam Syafi'i. Karena dia bermamai, bukan bernasihat. Memberi malu orang lain di tengah orang banyak. Yang namanya nasihat itu didatangi. Bapak-bapak, dalam Al-Quran menceritakan di waktu Harun dan Musa alaihissalam, apa? Pamit kepada Allah untuk menasihati, disuruh oleh Allah untuk menasihati siapa? Fir'aun. Mencari orang jahat kayak Fir'aun kada banyak di muka bumi. Tapi Nabi Musa, Nabi Harun disuruh menasihati. Wa qulu, kata Allah, katakan oleh kalian berdua apabila bertemuan Fir'aun, qaulal layyina, perkataan yang lembut. Jangan kasar menasihatinya. Katakan kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Sehingga orang sebesar dan sejahat Fir'aun dinasihati dengan apa? Dengan akhlakul karimah, dengan kelembutan, bukan dengan caci maki. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata terakhir, orang mukmin yang menasihati seseorang dengan rahasia dan orang fajir menasihati orang dengan celaan yang membongkar semua rahasia orang lain. Jadi orang yang beriman tuh nasihatnya pasti dia nasihati dengan penuh rahasia. Dia dekati, dia sampaikan bentuk kedudukan hukum yang dilakukan pelanggaran itu. Tapi orang yang fajir, orang yang buruk, orang yang jahat itu dia puas menasihati dengan caci maki dan sumpah serapah. Tapi itu tidak banyak bermanfaat, kata Fudail bin Iyad. Demikian bapak-bapak apa yang dapat disampaikan pada kajian malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Semoga Allah senantiasa membukakan hati kita untuk selalu ada pada majelis-majelis ilmu, karena majelis ini adalah majelis yang terbaik bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.